Presiden Prabowo Subianto memilih merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan melaksanakan sholat Id di Aceh. Agenda ini sekaligus diisi dengan peninjauan langsung perkembangan penanganan pasca bencana di wilayah ini. Selanjutnya, kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Presiden memantau kondisi daerah beberapa bulan setelah penanganan bencana berlangsung. Pemantauan dilakukan bersama sejumlah pejabat terkait yang telah berada di lokasi. Salat Idul Fitri digelar di area dekat hunian yang ditempati para pengungsi. Meski berlokasi di kawasan ini, kegiatan tetap terbuka bagi seluruh warga Aceh Tamiang. Selain itu, kegiatan Lebaran juga diikuti dengan pembagian bantuan pangan kepada masyarakat. Penyaluran paket sembako dilaksanakan pada malam takbiran di wilayah Medan dan sekitarnya. Jumlah bantuan yang dibagikan diperkirakan mencapai sekitar 2.000 hingga 5.000 paket. Penyaluran dilakukan melalui pemerintah daerah sebagai bagian dari perhatian kepada masyarakat pada momentum Hari Raya. Setelah merayakan Lebaran di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo kemudian kembali ke Jakarta. Setibanya di ibu kota, Presiden menyapa masyarakat dalam gelar geria Idul Fitri di halaman Istana Negara. Ribuan warga tampak antusias hadir dan mengantri untuk bersalaman. Suasana hangat dan akrab terlihat dalam momen silaturahmi ini. Sekitar 5.000 masyarakat yang hadir tidak hanya bersilaturahmi, tetapi juga menikmati hidangan makanan dan minuman gratis yang disediakan. Penyediaan hidangan melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dalam kesempatan itu, Presiden didampingi putranya Didit Hedi Prasetyo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Rangkaian kegiatan ini menggambarkan momen Idul Fitri yang diisi dengan peninjauan lapangan sekaligus silaturahmi langsung bersama masyarakat, baik di daerah terdampak maupun di Istana Negara. Halo pemirsa, Jendela Istana kembali menyapa Anda. Sejumlah laporan terkait aktivitas Presiden Republik Indonesia dari kegiatan kenegaraan hingga kebijakan strategis pemerintah telah kami siapkan. Saya Didi Oktavia, langsung saja pemirsa kita simak Jendela Istana selengkapnya. Dan pemirsa, forum diskusi ekonomi bertajuk Sumitro Economic Forum digelar di Jakarta untuk memperingati seperempat abad wafatnya ekonom dan guru bangsa Sumitro Joyo Hadikusumo. Forum ini sekaligus menjadi ruang refleksi perjalanan 500 hari pemerintah Presiden Prabowo Subianto serta membahas arah pembangunan ekonomi yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai fokus utama. Sumitro Economic Forum digelar sebagai bentuk penghormatan terhadap pemikiran dan kontribusi ekonom senior Sumitro Joyo Hadikusumo. Kegiatan ini berlangsung bertepatan dengan peringatan seperempat abad wafatnya tokoh ekonomi yang dikenal luas sebagai guru bangsa. Forum ini juga menjadi ruang diskusi untuk melihat kembali arah pembangunan ekonomi nasional. Para pembicara menyoroti kondisi ekonomi global yang masih bergejolak sekaligus membahas bagaimana kebijakan ekonomi Indonesia dapat tetap berpihak kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini bertepatan dengan refleksi perjalanan sekitar 500 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam diskusi ini, sejumlah pembicara menilai kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah mengarah pada upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra sekaligus cucu almarhum Sumitro Joyo Hadikusumo, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, menyampaikan pandangannya melalui sambungan daring yang menyebut momen peringatan seperempat abad wafatnya Sumitro menjadi kehormatan sekaligus pengingat gagasan dan pemikiran sang ekonom masih relevan dengan situasi ekonomi saat ini. Dalam kesempatan ini, Rahayu juga menyoroti dinamika opini publik di ruang digital. Menurutnya banyak narasi di media sosial yang lebih menonjolkan sisi negatif terkait capaian pemerintah, sementara perkembangan di lapangan menunjukkan gambaran yang tidak selalu sejalan dengan narasi ini. Perlu saya sampaikan adalah bahwa walaupun mungkin di media sosial ramenya itu adalah tentang hal-hal yang negatif, saya berharap di Sumitro Economic Forum ini bisa mengangkat dari segi yang jarang diangkat, tapi berdasarkan data. Contoh, e-commerce biasanya terpusat di kota-kota, tetapi yang telah terjadi belakangan ini membuktikan apa yang diupayakan oleh Pak Prabowo, yaitu pembangunan dari bawah.
Sementara itu dari sudut pandang akademik, pakar ekonomi Haryadin Mahardika menilai Sumitro Joyo Hadikusumo merupakan tokoh yang meninggalkan teladan bagi generasi muda, yang menggambarkan Sumitro sebagai begawan ekonomi yang memberikan inspirasi melalui gagasan dan sikap hidupnya. Haryadin juga melihat adanya dorongan kebijakan yang lebih kuat dalam arah pembangunan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menilai adanya kemauan politik yang lebih tegas dalam menjalankan kebijakan ekonomi dibandingkan beberapa periode sebelumnya. Beliau sangat lengkap sebagai seorang begawan pejuang, bisa berjuang secara diplomasi di forum-forum internasional, bisa juga berjuang langsung dengan masyarakat di bawah, dan juga bisa di dunia pendidikan misalnya. Jadi yang bisa kita pelajari dari Profesor Sumitro adalah bahwa untuk menjadi seorang intelektual atau ekonom yang paripurna itu tidak bisa hanya intelektualitas saja, tapi juga harus memberikan semuanya gitu ya. Jadi harus benar-benar masuk, terjun dan berjuang secara sungguh-sungguh. Yang bagus dalam 500 hari pemerintahan Presiden Prabowo adalah adanya nuansa political will yang lebih kuat dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Political will yang apa? Yaitu political will untuk melakukan reformasi struktural di bidang ekonomi. Lebih jauh, diskusi ini mengingatkan kembali gagasan ekonomi Sumitro tidak berhenti pada teori. Pemikiran ini menempatkan kesejahteraan manusia sebagai inti dari kebijakan pembangunan. Karena itu, para peserta forum menilai ajaran Sumitro perlu terus dikembangkan dan diajarkan kembali kepada generasi berikutnya. Nilai-nilai ini diharapkan dapat diwujudkan dalam kebijakan nyata yang mendorong kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat. Menteri Hukum siapkan RUU disinformasi dan propaganda asing di ruang digital. Laporannya hadir usai satu ini tetap di Jendela Istana Garuda TV.